Namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ada. Bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil, bila namaku dipanggil ada. bila namaku dipanggil ku ada. Baik Tuhan, kita perhatikan Tuhan pada banyak kami semua orang. Selamat pagi, Pak Marbun. Ya, selamat pagi saudara-saudaraku semuanya. Oke, ya benar ya. Dua syafaat Pak Marbun ya, Pak Marbun ya. Oke, Baik. sudah siap. Sudah siap ya. Baik, terima kasih kita sudah sama-sama mendengarkan puji-pujian kita. Saatnya kita tundukkan hati kita, mari kita berdoa untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Benar Bapa di surga, sebagaimana pujian yang sudah kami naikkan bersama, kami tahu oleh karena firman-Mu, janji-Mu yang telah Engkau nyatakan dengan terang benderang, Engkau telah memberikan kesempatan bagi kami untuk mendapatkan bagian di dalam kehidupan yang penuh makna, kehidupan yang sangat berarti, kehidupan bersama Yesus Kristus Tuhan kami. Itulah yang menjadi kebanggaan kami ya Tuhan. Itulah yang menjadi sumber sukacita kami ya Bapa. Dan itulah alasan kami bersyukur setiap hari, setiap saat kami datang kepadamu ya Bapa. Berterima kasih Tuhan Yesus atas pemeliharaan kasih-Mu yang sempurna, yang menjadikan hidup kami dipakai oleh Tuhan untuk menjadi saksi-Mu di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa di surga untuk setiap firman Tuhan yang terus dibukakan rahasia-rahasia-Mu untuk kami dapat mengerti lebih jauh lagi supaya kesetiaan Kristus terus memberikan pengaruh yang sangat besar dan pertumbuhan yang kuat di dalam iman kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di pagi hari ini. Semuanya hanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Haleluya, amin. Amin, puji Tuhan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ya sebelumnya kemarin kita sudah sama-sama mendengarkan penjelasan dari kebenaran firman Tuhan yang sangat luar biasa ya. Saudaraku, kita telah sama-sama melihat dari pengalaman daripada hamba Tuhan, yaitu Rasul kita, Rasul Paulus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, jadi Paulus berkata bahwa ya di dalam dirinya lah Yesus Kristus yang sudah ditinggikan, dipermuliakan itu menyatakan, membukakan rahasia Allah yang sebelum dunia dijadikan itu dibukakan terang benderang dan disingkapkan melalui wahyu yang baru ya, yang Tuhan Yesus sampaikan, titipkan, dan bahkan yang diperintahkan kepada Rasul Paulus untuk disampaikan kepada kita melalui pengalaman Saulus. Bapak Ibu Saudaraku, kita sudah sama-sama membaca kemarin dari Kisah Para Rasul 9. Tidak ada pengalaman seorang pun manusia sama seperti yang dialami oleh Saulus yang kemudian menjadi rasul. Nama Kristen Saulus adalah
Paulus. Ya, kalau nama Yahudinya adalah Saulus. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Sangat luar biasa. Jadi, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, Paulus mengatakan bahwa di dalam dirinya lah pertama kali Allah melalui oleh Yesus Kristus menyatakan pekerjaan Yesus Kristus yang sempurna, kasih yang sempurna, itulah yang memberkati dan menjadi patokan daripada semua orang yang percaya kepada Allah saat ini, memandang kepada apa yang dilakukan oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, bukan berpatokan pada apa yang diperbuat oleh manusia atau oleh sesuatu yang dianggap menjadi kebanggaan, kelebihan, kesempurnaan dari seseorang, dari manusia. Bapak Ibu Saudara, tidak ada, hanya Yesus Kristus sendirilah yang menjadi kebanggaan kita saat ini, supaya kita jangan sampai bergantung pada keinginan daging, kebanggaan secara lahiriah, dan itu sangat berbahaya di dalam pengenalan akan Kristus berdasarkan kasih karunia-Nya. Ya, saudaraku, karena kita sekarang mengenal Yesus Kristus, mengerti Yesus Kristus, bangga di dalam Tuhan dengan kebanggaan bukan secara manusiawi. Sekali lagi, bukan secara manusiawi, Bapak Ibu Saudaraku. Karena Yesus Kristus yang kita kenal, yang kita banggakan saat ini, bukan lagi hidup secara manusiawi, secara daging. Sama sekali tidak, Bapak Ibu Saudara. Ya. Nah, meskipun pernah Yesus Kristus hidup secara manusia di dunia ini, di dalam darah dan daging, betul sekali, itu adalah suatu kehendak yang dinyatakan oleh Allah, supaya pekerjaan yang sempurna ini bisa diselesaikan. Ya, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus. Jadi jikalau Allah pernah memperkenalkan dirinya kepada manusia, datang ke dunia ini, firman yang menjadi daging, dikenal oleh dunia, dikenal oleh manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, itu adalah masa di mana dalam rencana Allah agar tercapailah, sekali lagi, agar tercapailah maksud dan tujuan Allah, yang rahasia ini, yang dinyatakan melalui Rasul Paulus ini, Bapak Ibu Saudaraku, dengan menyelamatkan Saulus, orang yang paling berdosa, supaya di dalam diri Saulus menjadi contoh. Yang pertama, Allah mengaruniakan kasih karunia kehidupan yang kekal dengan cuma-cuma. Bukan dengan usaha, bukan dengan perbuatan, bukan dengan kerja keras manusia, bukan dengan wibawa tokoh-tokoh. Bapak Ibu Saudaraku, tidak. Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada. Paulus adalah seorang tokoh yang sangat luar biasa. Saulus adalah seorang pemimpin yang dielu-elukan, pada masa di mana dia masih hidup dalam hidup yang lama, saudaraku. Tapi saudara, kalau kita lihat apa yang dikatakan oleh Saulus, ia katakan oleh Paulus adalah setelah dia mengenal kasih karunia Kristus Yesus, setelah dia menerima keselamatan dengan cuma-cuma, setelah dia mengenal manusia baru, mengenal Yesus Kristus yang sorgawi, dengan jujur, Paulus mengatakan dia menganggap segala sesuatu yang terhubung dengan dirinya di masa yang lalu itu adalah seperti sebuah sampah. Itu yang Paulus katakan, Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Filipi pasal 3. Jadi saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka
Ya, sekarang bagaimana kita mengenali, bagaimana kita meyakini, ya, Bapak Ibu Saudaraku, pelayanan yang baru, pelayanan Kristus yang baru. Karena yang lama sudah berlalu, ya, tetapi sekarang pengenalan akan Kristus dengan cara yang baru, itulah yang sudah tiba. Dan di dalam pengenalan akan Kristus yang sorgawi inilah, yang bukan duniawi, yang bukan lahiriah, yang bukan secara daging, pengenalan melainkan secara rohani, secara roh, kehidupan manusia yang baru inilah, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, kita dikenali atau kita diidentifikasi, ya Bapak Ibu Saudaraku, dicocokkan. Jadi kita dicocokkan dengan apa Bapak Ibu Saudaraku? Ya, iman dan kebenaran yang kita percaya ini dicocokkan, diidentifikasi, ya Bapak Ibu Saudaraku, dengan apa? Dengan Yesus Kristus yang bagaimana, saudara-saudaraku, mengalami perjumpaan dengan Tuhan katanya. Mengalami perjumpaan dengan Tuhan bukan dengan imajinasi, dengan hayalan, ya tertentu, Bapak Ibu Saudara, tidak. Bukan dengan didominasi oleh perasaan kita, tetapi ini adalah secara objektif, adalah pengertian terhadap kebenaran Injil Kristus, pengertian yang benar terhadap berita kabar baik, ya, tentang kasih karunia Yesus Kristus yang diberikannya secara cuma-cuma kepada manusia saat ini, saudara-saudaraku, ya, tanpa melibatkan, ya, sumber apapun dari diri manusia itu, tetapi murni, pure, adalah semata-mata oleh karena Yesus Kristus yang sudah menyelesaikan semuanya di atas kayu salib. Itulah yang mendominasi, itulah yang menguasai, ya Bapak Ibu Saudaraku, iman kita, hati kita, kepercayaan kita, saudaraku. Jadi menempatkan kepercayaan kepada apa yang pantas untuk diimani atau dipercayai dengan sepenuhnya menjadi jaminan, ya, bagi kita di dalam hal pengenalan kita akan Yesus Kristus, yaitu di dalam kasih karunia-Nya. Jadi itulah yang terjadi di dalam kehidupan dan pengalaman daripada Saulus ketika pertama kali dia mengenal Yesus Kristus, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ketika pertama kali dia, ya, diselamatkan, mempercayai akan Yesus Kristus sebagai Tuhan yang benar adalah ketika pertama kali dia mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus Kristus kepadanya, bahwa dia diterima, ya. Saulus yang dulunya adalah pemimpin dari pemberontak kepada Tuhan, dia diterima, ya, sepenuhnya di dalam Kristus Yesus, ya. Saulus diterima di dalam kebenaran Kristus Yesus, saudara-saudaraku. Dan tidak ada sesuatu apapun, ya, yang diperhitungkan lagi dari dalam dirinya, dari dalam diri Saulus. Semata-mata yang diperhitungkan adalah kebaikan daripada Allah yang ditunjukkan melalui salib Kristus, melalui kematiannya. Karena disitulah kita mempunyai identitas yang baru. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi kita mempunyai identitas yang baru. Kita mempunyai kartu pengenal, kartu identitas yang baru, Bapak Ibu Saudara, di mana kita dikenali, dan disitulah data-data kita tersimpan. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara, data-data kehidupan kita yang baru. Ya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, untuk itu mari kita akan melihat di dalam Roma pasalnya yang ke-6, ya, saudaraku, bagaimana, ya, iman yang digerakkan oleh kasih yang sempurna ini sekarang kita kenali.
Ya, bagaimana kita mengenal diri kita di dalam Kristus dalam Kristus dengan cara yang baru. Cara Tuhan yang baru sekarang ya memperlihatkan kejelasan daripada identitas kita. Karena kita akan dikenali, kita akan dimengerti, kita akan diperhitungkan, segala sesuatu yang kita lakukan akan diperhitungkan oleh Allah apabila terhubung, ya, apabila tersambung dengan link, ya, link yang sudah Tuhan Allah buat sebagai sumber pengenalan akan dirinya, ya, saat ini. Karena itulah maka kita selalu tersadar dengan apa yang Tuhan telah tentukan bagi pikiran, perasaan, roh dan jiwa kita, disadarkan, digerakkan, ya, diinisiasi terus Bapak Ibu Saudara kepada identitas hidup kita yang baru. Amin. Jadi bukan semata-mata hanya begitu saja Bapak Ibu Saudaraku, dengan pikiran kita tanpa pengetahuan yang benar, lalu kita bisa, manusia itu menganggap bahwa dia sudah mengenal Tuhan, dia sudah mengenal Yesus. Tidak bisa demikian Bapak Ibu Saudaraku. Karena ini adalah suatu pekerjaan Allah yang didasarkan pada sebuah pengertian yang terus diperlengkapi, sehingga pengenalan itu menjadi, ya, komprehensif, menjadi lengkap Bapak Ibu Saudaraku, tidak menyimpang, ya, dari identitas kita yang baru, siapa kita di dalam Kristus Yesus sesudah kita mengenal kasih karunia-Nya, sama seperti yang dialami oleh Saulus, yang dialami oleh Paulus Bapak Ibu Saudaraku, di mana dia menyatakan kebenaran Allah yang sangat terkenal. Di dalam Galatia pasal 2 itu ayat 20 dikatakan, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Sebuah pernyataan tentang identitas diri, pengenalan akan diri, yang sadar betul siapa dirinya Bapak Ibu Saudaraku. Sehingga berdasarkan kesadaran itulah seluruh, ya, ide-ide yang didapatkannya, ya, sekali lagi, ya, semua ide-ide, gagasan-gagasan yang diperolehnya, yang diperoleh oleh Rasul Paulus berdasarkan, ya, identitas, pengenalan identitas yang baru itu Bapak Ibu Saudaraku, ya, sehingga dia katakan, adapun hidupku yang kujalani saat ini bukan aku lagi. Aku yang mana? Aku yang lama, manusia yang lama, yang sudah disalibkan bersama dengan Kristus. Bapak Ibu Saudaraku, yang sudah mati bersama-sama dengan Kristus, ya, bersama-sama dengan daging tubuh Yesus Kristus, Saudaraku, yang sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu. Bukan itu lagi pembawa, ya, identitas kita manusia lama itu, tetapi sekarang Allah menghadirkan satu manusia baru, ya, being, satu manusia baru di dalam diri Yesus Kristus. Kita mengenalinya tanpa kita mengerti kebenaran kasih karunia Allah ini, saudaraku, kita tidak akan mengenali identitas kita yang baru ini. Karena ini disingkapkan, dibukakan, ya, oleh Allah, oleh Yesus Kristus melalui kebenaran firman-Nya, oleh Roh Kudus, memberikan gambaran, deskripsi, ya, yang jelas tentang siapa kita saat ini di dalam Kristus Yesus. Jadi kita tidak menghubungkan, ya, tidak mengidentifikasikan identitas kita yang baru ini dengan apa yang kita lihat di dunia ini Bapak Ibu Saudaraku. Karena dunia ini tidak bisa menjelaskan identitas kita yang baru di dalam Kristus Yesus. Karena ini adalah masalah kebenaran yang dinyatakan oleh Roh Kudus kepada kita melalui kebenaran firman Kristus yang dapat kita mengerti dengan jelas, dengan benar,
saudara-saudaraku, apabila kita membaca ya dan mengerti apa yang dikatakan oleh firman Allah, maka kita akan membaca di dalam Roma pasal 6 ya, saudaraku, identitas kita yang baru sekarang ini. Siapa kita di dalam Kristus Yesus? Ya, penting sekali kita masuk ke dalam pengenalan ini agar orientasi daripada kehidupan kita jangan sampai melenceng, jangan sampai menyimpang oleh karena pengaruh dunia ini, arus dunia yang sangat deras dengan segala informasi-informasi yang dihadirkan. Bapak Ibu Saudaraku, ya, membombardir. Ya, setiap hari kita disuguhi dengan informasi-informasi yang tidak masuk di dalam ruang lingkup mendorong pengenalan kita akan identitas kita yang baru di dalam Kristus. Tapi firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku, bekerja membangkitkan minat, ya, gairah yang besar di dalam diri kita untuk mengenali siapa kita di dalam Kristus Yesus, supaya kita berjalan sesuai dengan kartu identitas dan data-data yang tersimpan sebagai bukti-bukti daripada pengenalan kita, siapa kita di dalam kasih karunia Tuhan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, kita baca di dalam Roma pasal 6. Ya, Roma pasal 6. Ya, dikatakan di situ, saudara-saudaraku, jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Kenapa pertanyaan ini muncul, Bapak Ibu Saudaraku? Karena ya, ketika di zaman Rasul Paulus sudah tampil orang pengejek-pengejek, Bapak Ibu Saudaraku, ya. Pengejek-pengejek ini mengatakan, "Oh, kalau begitu, kalau kita sudah dijamin pasti selamat di dalam Kristus Yesus satu kali untuk selama-lamanya, kalau semua dosa kita sudah diampuni, kalau kita sudah lunas dibayar, kalau kita adalah milik Kristus, milik Tuhan sekali untuk selama-lamanya, kalau begitu bebaslah kita berbuat dosa." Nah, itulah kata-kata yang dilontarkan oleh para pengejek-pengejek itu. Ya, dan pengejek-pengejek itu, saudaraku, adalah hasil dari perbuatan pikiran yang dikendalikan oleh iblis, oleh setan, untuk membuat supaya orang percaya ragu dengan kebenaran kasih karunia ini. Jadi saudaraku, ya, beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan bahwa strategi daripada iblis untuk menggoncangkan iman manusia, iman orang-orang percaya itu adalah dengan membuat orang itu ragu terhadap kebenaran firman Allah. Nah, itu juga yang diupayakan oleh para pengejek-pengejek, ya, orang-orang yang dikendalikan oleh kuasa kegelapan, saudaraku, di zaman Paulus juga di zaman kita sekarang ini. Saudara-saudaraku, tidak ada bedanya, ya, banyak orang yang akan mengejek, yang akan, ya, menolak, dan yang akan mengata-ngatai, Bapak Ibu Saudaraku, ya, tentang kasih karunia Allah yang dikaruniakan kepada kita. Mereka tidak mempercayai sehingga mereka mengejeknya. Nah, sekarang itu harus dibiarkan atau harus direspon, Bapak Ibu Saudara? Harus direspon, Bapak Ibu Saudara, ya, karena kita adalah manusia baru yang hidup, ya, yang hidup, yang mempunyai gerakan, yang mempunyai minat, yang mempunyai sistem, ya, respon yang benar, yang peka terhadap segala tantangan, Bapak Ibu Saudaraku. Harus dijawab. Jawabnya apa? Ayat 2. Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih dapat hidup di dalamnya? Bapak Ibu Saudaraku, Paulus sangat luar biasa menjawab dengan tegas, dikatakan, "Oh tidak, itu tidak masuk akal." Ya, kalau kita sudah mengerti semua dosa kita sudah diampuni,
bahwa kita sekarang adalah orang-orang kudusnya Tuhan. Lalu ya, orang-orang berpikir itu akan membuka peluang supaya kita bebas berbuat dosa, ya, supaya kita bebas melakukan keinginan daging, supaya kita menjadi teledor di dalam tanggung jawab kita. Oh, Paulus katakan tidak, itu keliru, ya. Jangan terus dipelihara dan diterus-teruskan. Ya, pemikiran yang keliru itu tidak masuk akal, tidak cocok dengan kebenaran yang kita terima. Justru karena kita sudah tahu bahwa Kristus mati untuk mengampuni segala dosa kita, maka sekarang kita mengerti, berarti tidak ada lagi hubungan kita dengan dosa. Di mana dikatakan, Bapak Ibu Saudaraku? Di ayat 3. Ya, atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Amin. Inilah identitas kita yang baru. Di situ data kehidupan kita bersama dengan Kristus tersimpan. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi ada satu perangkat lunak, ya. Ada satu perangkat lunak seperti misalnya di dalam komputer, sistem komputer Bapak Ibu Saudaraku. Disitulah data-data tersimpan. Amin. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui data-data yang tersimpan, ya, di dalam komputer itu, Bapak Ibu Saudaraku, itu harus dibuka. Baru kita bisa melihat apa-apa saja, ya, keterangan-keterangan apa-apa saja data-data yang ada di sana, saudaraku, supaya kita mendapatkan informasi yang jelas. Ya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, maka dikatakan bahwa kita telah dibaptis di dalam Kristus dan dibaptis di dalam kematiannya. Inilah identitas kita yang baru. Kepada identitas yang baru inilah hidup kita digerakkan, supaya kita mengerti ke arah mana, ya, saudara melayani. Amin. Ke arah mana pikiran saudara dan saya ketika melayani? Ke arah diri sendiri supaya dilihat orang, supaya mendapat pujian dari orang lain, ya, kepada diri kita atau kepada sekitar kita kah kita akan membawa pikiran dan perasaan kita di dalam setiap pelayanan kita, ataukah kita membawa pikiran, perasaan, keyakinan terhadap Kristus Yesus di dalam kematiannya? Kita telah memperoleh satu kebenaran di dalam Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan adalah bahwa di sini dikatakan kita sudah disatukan, ya, di dalam pengalaman Kristus ketika dia mati adalah untuk mati untuk dosa, supaya kuasa dosa tidak berkuasa lagi, supaya maut tidak berkuasa lagi, supaya hal-hal yang terhubung dengan kegelapan dunia ini tidak lagi mengendalikan hidup kita, mengendalikan pikiran kita, tidak mengendalikan perasaan kita. Karena Yesus sesudah mati dan dikuburkan, maka pada hari yang ketiga dia bangkit untuk kemenangan yang sempurna, dan kita bersama-sama dengan Yesus Kristus di dalam kemenangan itu menjadi identitas kita yang baru, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu sebabnya dikatakan di ayat 4-nya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Yesus oleh baptisan dalam kematian Yesus Kristus, supaya apa? Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Amin. Inilah Bapak Ibu Saudaraku yang menjadi perangkat lunak, ya, yang disediakan oleh Allah, yang diberikan oleh Allah, menjadi tempat daripada identitas hidup kita yang baru, yang dikenali melalui iman, bukan dikenali melalui perbuatan-perbuatan manusia. Tidak akan bisa nyampe, Bapak Ibu Saudara, tidak akan sampai, tidak akan mampu menjangkau, ya,
tidak akan dapat menjangkau kepada identitas kita yang baru di dalam Kristus hanya karena kita merasa bahwa manusia sudah melakukan perbuatan-perbuatan baik, karena sudah melakukan perintah-perintah Tuhan, ya, karena dia sudah menjadi orang yang dikagumi, tidak akan sanggup menjangkau Bapak Ibu Saudaraku. Karena manusia itu adalah daging. Amin. Ya, kedagingan tidak akan bisa menjangkau karena ini adalah pekerjaan Allah di dalam Kristus Yesus yang memberikan identitas yang sempurna hanya melalui inisiasi, hanya melalui identifikasi, hanya melalui penghubungan, koneksi daripada pekerjaan Roh Kudus kepada pekerjaan Yesus Kristus yang sudah selesai di atas kayu salib melalui iman. Hanya itulah yang bisa menghubungkan kita dengan data-data pengenalan kita akan kehidupan kita yang tersimpan di dalam Yesus Kristus yang sorgawi saat ini. Amin. Jadi pelayanan kita Bapak Ibu Saudaraku di situ dikenali. Ya, bukan soal banyaknya orang sudah melakukan ini, sudah menjadi orang yang hebat, yang dielu-elukan oleh manusia dan seterusnya. Tidak Bapak Ibu Saudaraku. Kita tidak mengenali dan kita tidak dikenali oleh karena pikiran kita terhubung dengan hal-hal yang nampak di dunia ini. Tidak. Karena kebenaran ini adalah melampaui batas, beyond daripada apa yang nampak di dunia ini, saudaraku. Dunia ini tidak akan bisa menghubungkan kita dengan Kristus yang ada di dalam surga saat ini. Caranya bagaimana Bapak Ibu Saudaraku? Pakai tangga apa? Pakai pengetahuan apa? Pakai pengenalan apa? Pakai identitas menggunakan apa Bapak Ibu Saudaraku untuk bisa membuat kita terkoneksi dengan Yesus Kristus yang surgawi saat ini? Tidak akan mungkin. Ya Bapak Ibu Saudara, itu pasti gagal. Satu-satunya cara adalah kita mengerti siapa kita di dalam Kristus melalui iman kepada firman-Nya. Karena firman-Nya adalah kebenaran yang absolut. Ya, bukan mudah-mudahan, bukan semoga-semoga, dan bukan sesuatu yang bisa yes, bisa no. Tetapi ini adalah merupakan suatu pernyataan Allah, ya, yang secara objektif kita mempercayainya, kebenaran Yesus Kristus yang dinyatakan kepada kita berdasarkan pengertian yang benar bahwa saat ini dikatakan kita hidup dengan menjalani kehidupan yang baru. Kita mengerti pelayanan kita dengan cara-cara hidup yang baru di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, minimnya pengenalan akan identitas kita yang baru di dalam Kristus Yesus itu yang menyebabkan orang-orang percaya sekalipun bisa dengan mudah menjadi terombang-ambing dengan arus dunia ini. Jadi satu-satunya cara kita untuk menjadi kuat di dalamnya adalah bahwa saudara harus bertekun menjalani kehidupan kita dengan setia, dengan mengerti lebih dalam lagi siapa kita di dalam Kristus Yesus. Amin. Nah, saudaraku, karena itu di ayatnya yang kelima dikatakan, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematian Yesus Kristus, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Wow, haleluya, puji Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa, kita dipersatukan dengan suatu kekuatan yang sempurna, Bapak Ibu Saudaraku, dengan dimensi yang begitu dalam, yang begitu luas, yang begitu tinggi, yang tak terbatas. Kita ada di dalamnya. Hidup kita bergerak di dalam satu kehidupan yang dikendalikan oleh kuasa yang tidak terbatas, saudara-saudaraku. Oleh karena itu, kita bisa mengalami pertumbuhan iman, kedewasaan iman yang tidak dibatasi oleh dunia ini, tetapi kita berkembang terus di dalam Kristus Yesus, karena kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus
yang dipersatukan dengan kehidupan yang mulia itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah berada di dalam identitas hidup yang tidak terbatas, Bapak Ibu Saudaraku. Karena itulah sebabnya kita selalu optimis, kita selalu mempunyai pengharapan yang luas, mempunyai pengharapan yang kuat, ya Bapak Ibu Saudaraku, bahwa semua perjalanan hidup yang kita alami saat ini adalah hidup yang dikendalikan oleh kehendak Allah. Amin. Pelayanan yang kita lakukan adalah pelayanan yang benar-benar dikehendaki oleh Allah, dan yang kita persembahkan hanya semata-mata untuk kemuliaannya saja, bukan untuk kemuliaan diri kita, dan bukan untuk karena alasan dunia ini, tapi semuanya adalah karena alasan oleh sebab kasih karunia Tuhan Yesus yang setelah diberikan kepada kita, kita sekarang mempunyai gairah hidup yang sungguh-sungguh dihubungkan dengan hidup kebangkitan Yesus Kristus. Kita mempunyai kesatuan kualitas identitas di dalam kehidupan bersama, hidup yang kekal dengan Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu saudaraku, dikatakan di ayat 6, oleh sebab semua ya keadaan kita yang baru itu, hidup kita yang baru itu, identitas kita yang baru itu. Karena itu bagaimana selanjutnya? Ayat 6. Karena itu kita tahu, karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ketika kita masih hidup dengan identitas kita yang lama, yaitu bahwa dulu kita adalah bagian dari kelompok golongan orang-orang yang disebut orang-orang berdosa. Ketika kita masih di dalam perangkat lunak yang disebut dengan hidup orang-orang yang berdosa, Bapak Ibu Saudaraku, tidak ada pilihan bagi kita untuk tidak melakukan dosa. Hanya hal-hal yang buruk yang bisa dibangkitkan di dalam pikiran, perasaan, roh dan jiwa daripada orang-orang yang masih terhubung dengan kehidupan yang lama, kehidupan yang berdosa, yang diwarisi dari Adam yang berdosa. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku, tidak mungkin itu bisa dipakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan Tuhan. Tetapi sekarang Bapak Ibu Saudaraku, dikatakan di ayatnya yang ke-7, sebab siapa yang telah mati, ia telah bebas dari dosa. Jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Amin. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Inilah identitas kita, ya, pengenalan kita yang baru di dalam Kristus Yesus, bahwa maut tidak akan berkuasa lagi atas kehidupan kita bersama-sama dengan Kristus Yesus. Ayat 10. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kita mendapat bagian bersama di dalam kemenangan atas dosa satu kali untuk selama-lamanya. Bapak Ibu Saudaraku, karena itu di ayat 11 yang menjadi fokus perhatian kita yang khusus pada pagi hari ini, dikatakan di ayat 11, demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sekarang kita mempunyai pandangan yang baru, cara pandang yang baru tentang kehidupan. Bapak Ibu Saudaraku, bahwa kita sudah mati terhadap dosa, tetapi yang kita sadari saat ini adalah kita hidup bagi kemuliaan Allah di dalam Kristus Yesus. Hidup kita sepenuhnya adalah
hidup untuk melayani kehendak daripada Yesus Kristus saja. Karena itu di ayat 12 dikatakan, sebab itu hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu yang fana, supaya kamu jangan lagi menuruti keinginannya. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, tanpa pengenalan akan identitas yang baru di dalam Kristus Yesus, manusia tidak akan bisa menyadari tentang cara kerja dosa di dalam dirinya. Tidak akan bisa dia menyadari. Karena yang bisa membangunkan kita, yang bisa menyadarkan kita tentang alarm, ya, hal-hal yang membahayakan, yang tidak sesuai dengan identitas kita yang baru, saudaraku, tidak bisa dengan pengetahuan dunia ini. Nggak bisa Bapak Ibu Saudaraku. Tidak bisa dengan hayal dan imajinasi manusia, kepintaran manusia. Tidak bisa, saudaraku. Ini cara kerjanya lain. Beda ini, saudaraku. Ini adalah sesuatu yang berbeda, yang digerakkan oleh kasih Kristus yang sempurna, yang berkenan untuk menyadarkan kita siapa kita di dalam Kristus. Dan hanya Roh Kudus yang bisa membangunkan kita terhadap kesadaran akan dosa. Amin. Iya, saudaraku. Ini tidak bisa karena kita lihat orang saleh, ya. Kelihatan dia orang saleh, orang yang sangat luar biasa, dipuja-puji oleh manusia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, bukan begitu cara menilai apa yang kebenaran yang berkenan di hadapan Tuhan di dalam Kristus Yesus. Tidak Bapak Ibu Saudaraku, itu faktor eksternal dari manusia. Itu bisa dilatih Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa dipelajari saudaraku. Karakter building yang diajarkan oleh manusia, Bapak Ibu Saudaraku, itu bisa dipelajari oleh manusia. Dan kekuatan daging juga bisa mengkamuflase itu, saudara-saudaraku. Ya, satu-satunya yang bisa menyadarkan kita tentang siapa diri kita dan bagaimana kita dijauhkan dari dosa, yang membuat alarm, yang membuat peringatan, yang membuat kepada kita warning, Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa menjauh dari dosa, dari pikiran dosa yang terdalam di dalam roh dan jiwa kita, Bapak Ibu Saudaraku. Itu hanya bisa disadarkan oleh Roh Kudus melalui firman kebenarannya, saudara-saudaraku. Itu yang bisa menyentuh, ya saudara-saudaraku, menyentuh kesadaran kita tentang siapa kita di dalam Kristus, dan bagaimana kita harus bersikap, dan bagaimana kita harus meresponi, dan bagaimana kita mendapatkan gagasan dan ide-ide, ya Bapak Ibu Saudaraku. Itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus terhadap manusia baru kita, saudaraku, ya. Karena itu di ayat 13 dikatakan, dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati, tetapi yang sekarang hidup. Amin. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata kebenaran. Amin. Saudaraku, kita mempunyai pilihan sekarang untuk berserah diri kepada Tuhan dengan cara yang benar. Amin. Ya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, ini adalah satu berkat yang sangat luar biasa. Ya, berkat yang sangat luar biasa dan tidak bisa dinilai dengan materi, tidak bisa dinilai dengan hal-hal apapun yang duniawi, tidak bisa tergantikan, tidak bisa ditukar, Bapak Ibu Saudaraku. Karena jalan hidup yang baru ini, kesadaran yang baru ini, pengenalan insting nurani yang baru ini, Bapak Ibu Saudaraku, benar-benar ini adalah hasil daripada pekerjaan kasih yang sempurna, yang dinyatakan kepada kita oleh kasih karunia Allah, supaya kita tahu kita bisa. Amin. Kita bisa di dalam Kristus. Saudaraku, kita sanggup seperti yang Paulus katakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, di dalam Yesus yang memberikan kekuatan kepadaku, yang mensuplai kemampuan kepadaku, dengan aku selalu disadarkan siapa aku di dalam Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ya saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus,
ya harus diberikan informasi, Bapak Ibu Saudaraku, terhadap manusia baru kita itu, agar dia selalu terbangunkan, dibangunkan terus, supaya terus bergairah, supaya terus bersemangat, supaya terus optimis dengan gagasan-gagasan firman Allah di dalam kebenaran kasih karunia-Nya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, dikatakan kita terus dihidupkan, ya, supaya kita mempersembahkan anggota-anggota tubuh kita menjadi senjata, menjadi alat-alat untuk menjadi kepujian, kemuliaan, melayani Kristus Yesus yang adalah kepala, dan kita adalah anggota-anggota tubuhnya. Kita mempunyai sistem penyerahan diri yang proper, ya, mempunyai sistem penyerahan diri yang layak, ya, yang sesuai, yang sinkron, Bapak Ibu Saudaraku, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dalam manusia baru itu. Amin. Saudaraku, karena itulah di ayatnya yang ke-14 terakhir dikatakan, sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa. Amin. Haleluya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku. Manusia baru kita yang diciptakan di dalam Kristus Yesus memang itu tidak bisa dikuasai oleh dosa lagi. Amin. Dia mengalahkan dosa, kuasa dosa, Bapak Ibu Saudaraku. Karena apa? Oleh karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi kamu di bawah kasih karunia Allah. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sistem, ya, operasional daripada kehidupan manusia yang baru itu tidak bisa, saudaraku, dinilai dengan pikiran-pikiran duniawi. Itu tersembunyi dari kehidupan duniawi, tapi itu menjadi nyata di dalam kehidupan yang baru, kehidupan yang sorgawi. Itu nyata di dalam identitas kita ketika kita mengakses, amin, mengakses informasi tentang kebenaran kasih karunia Allah yang utuh melalui firman Allah, Bapak Ibu Saudaraku. Maka kesadaran, gairah, kehidupan, ya, semangat, kebangkitan dari manusia baru itu menampilkan dirinya, identitasnya di dalam Kristus Yesus, sehingga kita, Bapak Ibu Saudaraku, semakin terus bersyukur dan kita semakin mengenali bagaimana Tuhan itu sangat baik. Dalam arti apa itu kita menyadari bahwa Tuhan itu baik, Bapak Ibu Saudaraku? Bukan dalam arti bahwa kita bebas untuk melakukan segala sesuatu menurut keinginan kita sendiri, tapi itu adalah merupakan penyerahan diri, kuasa penyerahan diri kepada Tuhan. Karena di dalam dunia, di zaman sekarang ini, banyak orang yang hanya menyerahkan dirinya kepada keinginan-keinginan yang sia-sia. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, biarlah kebenaran firman Tuhan yang terus menggairahkan semangat kita, rasa optimisme kita, karena kita percaya kepada identitas hidup kita yang baru, dan bukan bergantung kepada penguasaan dari dunia yang berubah-ubah setiap saat. Kita berada di dalam konsistensi, di dalam kestabilan, di dalam Kristus Yesus yang sudah bangkit dan hidup selamanya. Kita akan terus bergerak melayani Dia, dan Tuhan sangat menghargai setiap apa yang kita lakukan. Perbuatlah dengan sungguh-sungguh dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, karena kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima upah yang besar. Kristus adalah Tuhan dan kita adalah hamba-hamba kebenaran. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh indah ya Bapa, kata-kata firman Allah yang mengajar kami terus dengan wawasan yang luas, cara pandang yang sungguh-sungguh bersumber daripada kebenaran-Mu, cara pandang yang baru, pikiran Kristus yang surgawi. Kami terus diperhadapkan mengenali, mengakses terus link, relasi, terhubung dengan sifat-sifat Kristus yang baru, manusia yang baru. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau menyediakan kebenaran firman-Mu yang setiap hari menyadarkan kami siapa kami di dalam Kristus. Kami bukanlah hamba dosa lagi.
Kami bukanlah hamba dunia ini, tetapi kami adalah hamba-hamba kebenaran yang mempunyai potensi yang besar untuk berpasrah diri kepada Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang berkuasa atas hidup kami. Penyerahan diri kami dengan akan mudah kami kenali apabila kuasa Kristus, firman Allah terus mengajar dan mendidik dan melatih kami menjadi pribadi-pribadi yang dewasa di dalam kebenaran ini. Kepekaan kami akan kasih Kristus akan menjadi kuat dan lebih kuat lagi setiap hari, setiap saat, sehingga kami hanya dipenuhi dengan rasa syukur saja kepada Tuhan kami. Setiap kali kami dibangunkan, kami selalu tersadar bahwa kami harus bersyukur kepadamu di dalam segala hal. Kami memperoleh kebaikan Tuhan dan kemurahan hati Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih saudara-saudaraku yang sangat luar biasa. Diberkati Tuhan Yesus. Ya, terima kasih. Sampai jumpa besok pagi lagi. Ya, terima kasih Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, salam, selamat pagi semuanya. Amin.